Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 10 September tahun 2021. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius, pasal 1 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan dengan ayat 12 sampai 14. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita, kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 6 ayat 39 sampai 42. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lobang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah tahu banyak serta mengalami. Banyak orang pada zaman sekarang ini sibuk berkoar-koar tentang Tuhan. Seakan-akan mereka yang paling tahu tentang Allah. Pertanyaannya, apakah mereka sudah pernah mengalami atau merasakan Allah itu sendiri secara nyata? Jika sudah, maka bukan lagi ilmu tentang Tuhan yang dibicarakan, namun pengalaman akan Allah yang diwartakan. Namun kenyataannya,
malah ilmu tentang Tuhan yang selalu diwartakan dan penghakiman. Saudaraku terkasih, hari ini Yesus mengajarkan 3 perumpamaan sekaligus. Namun, jika direnungkan lebih mendalam, ketiga perumpamaan tersebut saling terkait satu sama lain. Perumpamaan yang pertama, orang buta menuntun orang buta. Siapa yang menuntun dan siapa yang dituntun? Yang menuntun adalah para pengajar Israel yang tahu banyak tentang Allah, namun tidak pernah mengalami akan Allah. Oleh karena itu, bagaimana bisa menghantar para pendengar untuk bisa sampai kepada Allah? Bagi Yesus, pengetahuan akan Allah tidaklah cukup. Kita perlu mengalami Allah sendiri. Perumpamaan yang kedua adalah mengenai guru dan murid. Jika guru tidak pernah merasakan Allah dalam hidupnya, bagaimana mungkin murid juga bisa mengalami Allah? Oleh karena itu, guru perlu mengalami Allah dalam hidupnya, barulah ia bisa mengajarkannya kepada para muridnya. Perumpamaan yang ketiga adalah tentang menghakimi. Orang yang tahu banyak tentang Allah dan belum pernah mengalami hadirat Allah, kecenderungannya adalah menghakimi mereka yang tidak tahu banyak tentang Allah. Mengapa? Karena memakai sudut pandang agama dan bukan menggunakan sudut pandang Allah sendiri yang penuh dengan belas kasih. Ada yang mengatakan, semakin orang tahu akan Allah, semakin mudah ia menghakimi saudaranya. Mungkin kita juga demikian. Semakin kita banyak berdoa, semakin banyak kita berpuasa, semakin banyak kita ke gereja, semakin banyak kita bersedekah, dan semakin kita menganggap diri ini suci, kita semakin mudah merendahkan dan menghakimi orang lain. Saudara-saudariku terkasih, tidak salah jika kita haus pengetahuan akan Allah dan berusaha hidup saleh. Namun, jangan lupa kita juga perlu mengalami pengalaman bersama Allah. Oleh karena itu, mintalah pengalaman itu. Jikalau Tuhan berkenan, engkau akan merasakan bahwa Allah jauh lebih dahsyat daripada apa yang telah diajarkan oleh pengetahuan tentang Allah, dan itu akan mengubah sudut pandang serta hidup kita. Semoga demikian. Amin.